Pernahkah lu terbangun jam 3 pagi, menatap langit-langit kamar dengan dada sesak, dan menyadari satu hal, lu nggak punya kendali lagi atas hidup lu sendiri? Setiap kali HP lu bergetar, jantung lu seakan mau copot. Bukan karena dapet chat dari cewek yang lu taksir, tapi karena lu takut itu adalah chat dari debt collector atau notifikasi tagihan paylater yang udah lewat jatuh tempo. Banyak pria di luar sana kelihatannya baik-baik aja. Kerja kantoran, nongkrong di kafe pakai bahu rapi dan sesekali update story di Instagram seolah hidupnya tanpa beban. Tapi di balik layar HP-nya, ada sebuah rahasia gelap yang gak pernah berani dia ceritain ke siapapun. Bahkan ke orang tuanya atau ke sahabat paling dekatnya. Dia terjebak dalam lingkaran setan bernama gali lubang, tutup lubang. Hari ini, kita gak bakal bahas tips investasi saham yang bikin kaya dalam semalam. Hari ini, kita bakal bedah habis sebuah epidemi diam-diam yang sedang menghancurkan masa depan jutaan pria muda di Indonesia. Sebuah jebakan psikologis yang gua sebut sebagai gembok finansial pria. Kenapa fenomena ini bisa meledak sekarang? Jawabannya sederhana, karena industri finansial dan teknologi tahu persis cara memanipulasi psikologi seorang pria. Zaman dulu, kalau orang mau ngutang, prosesnya ribet. Sekarang, gembok finansial itu cuma berjarak 1 klik di kantong celana lu. Ilusi paylater, lu mau beli sepatu baru tapi belum gajian? Pakai paylater aja cicilan 0% otak lu membaca itu sebagai kemudahan. Padahal aslinya lu sedang menjual masa depan lu demi gengsi hari ini. Teror pinjol ketika tagihan paylater menumpuk, ego pria mulai panik. Lu nggak mau kelihatan gagal. Akhirnya, aplikasi pinjol ilegal atau legal dengan bunga mencekik jadi jalan pintas. Cair dalam 5 menit, hanya butuh KTP, begitu uangnya masuk, lu merasa lega sementara. Padahal, lu baru saja menandatangani kontrak dengan monster. Candu judi online dan slot ini adalah puncak dari segala kerusakan. Banyak pria terjebak utang bukan karena mereka malas, tapi karena mereka putus asa tapi serakah. Logika otaknya rusak oleh hormon dopamin. Sekali menang, ketagihan. Begitu kalah, mereka makin penasaran. Efek terbesar dari utang dan masalah finansial bagi seorang pria itu bukan cuma hilangnya uang di rekening. Dampak paling mematikan justru terjadi pada psikologis dan mentalitas lu sebagai pria. Secara insting dan biologis, pria itu diciptakan untuk menjadi seorang provider dan protektor. Pertama, paranoia konstan, lu kehilangan kemampuan untuk fokus. Di tempat kerja, pikiran lu melayang memikirkan tagihan besok. Di depan pacar atau keluarga, lu nggak bisa hadir secara utuh karena otak lu terus menghitung angka minus di kepala. Kedua, kehilangan rasa percaya diri lu, mulai ngerasa diri lu nggak berguna. Setiap kali lu melihat pria lain seumuran lu sukses beli mobil, beli rumah, atau sekadar liburan, lu bakal ngerasa makin kerdil. Ketiga, matinya energi maskulin. Pria yang terjerat utang biasanya kehilangan keberanian untuk mengambil risiko yang sehat. Ingat kalimat ini, orang yang berutang adalah budak dari yang menghutangi. Dan sangat sulit untuk menjadi pria yang merdeka kalau status lu saat ini masih menjadi budak digital. Mari kita bedah realita matematisnya secara jujur, biar lu paham betapa konyolnya lingkaran setan ini. Anggaplah si Doni. Doni awalnya cuma utang paylater sebesar 2 juta rupiah buat beli handphone baru. Bulan depan, pas tagihan datang, Doni nggak punya uang cash. Karena panik dan gengsi, Doni download aplikasi Pinjolah. Dia pinjam 2,5 juta buat nutup utang paylater tadi ditambah bunganya. Bulan berikutnya, pinjol jatuh tempo. Doni harus bayar 3 juta. Doni download lagi pinjol B dan pinjol C. Dia pinjam mozing 2 juta. Sisa 1 jutanya dia pegang. Doni malah tergiur iklan main slot atau judol dengan harapan uang 1 juta itu bisa berlipat ganda jadi 10 juta. Apa yang terjadi? Uang 1 juta itu habis dalam waktu 30 menit. Sekarang kita hitung posisinya, utang awal Doni yang tadinya cuma 2 juta. Sekarang membengkak menjadi lebih dari 10 juta rupiah. Langkah pertama, akui dan buka kartu stop denial. Ambil kertas dan pulpen, tulis semua utang lu. Langkah kedua, potong semua sumber api, hapus semua aplikasi pinjol, paylater, dan judol dari HP lu sekarang juga. Jangan pernah punya pikiran sekali lagi aja.
Langkah ketiga, komunikasi dan negosiasi. Datangi mereka secara jantan, jangan menghilang atau ghosting. Langkah keempat, naikkan pendapatan, bukan cari pinjaman baru, kerjakan apa saja yang halal. Ambil lembur, jadi driver ojek online, jualan online. Gunakan sisa energi maskulin lu buat bertarung di dunia nyata. Bro, dengerin gua baik-baik. Utang itu emang bisa mengunci finansial lu hari ini, tapi utang sama sekali nggak berhak mengunci masa depan lu. Keterpurukan lu saat ini adalah bagian dari jalan cerita lu untuk menjadi pria yang jauh lebih kuat, bijaksana, dan tangguh di masa depan. Gua tahu lu lelah. Tapi jangan pernah menyerah. Buat lu semua yang saat ini lagi berjuang, gua pengen lu bersuara di kolom komentar, tulis komitmen lu di bawah. Ketik gua sadar, gua bertanggung jawab, dan gua pasti bangkit. Lu nggak sendirian, bro. Kita berjuang bareng-bareng. Gua tunggu cerita kesuksesan lu. Stay strong, stay masculine,